ya. Haidu artinya mengalir, ya. Mengalir. Al-haidu artinya mengalir. Adapun secara syariat maknanya adalah darah alami dan darah tabiat, ya, atau darah yang biasa terjadi keluar dari dasar rahim pada waktu-waktu tertentu saat seorang wanita dalam keadaan sehat, yang bukan disebabkan proses persalinan. Ingat bapak-bapak, dalam keadaan sehat, dia tidak berpenyakit, bukan habis melahirkan, bukan dalam keadaan sakit. Jadi dia dalam keadaan sehat, tiba-tiba dia mengeluarkan darah dari rahimnya. Ya, jadi darah haid itu keluar dari rahim seorang wanita, ya. Dan ini adalah kodratnya untuk para wanita, ya. Sementara nifas adalah darah yang keluar dari seorang wanita ketika dia melahirkan, ya, ketika dia habis melahirkan, ya. Begitu, biasanya lahirnya dalam keadaan normal seperti itu. Taib. Berikutnya, bab ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah permulaan dan akhir waktu haid. Nah, ini penting nih bapak-bapak ya. Kapan sih wanita itu haid dan kapan selesainya? Para ulama mengatakan tidak ada haid sebelum genap 9 tahun. Jadi pada urufnya, apabila anak kita nih bapak-bapak masih usia 8 tahun atau mau menuju 9 tahun, itu secara perkembangan fisik itu belum haid. Tetapi kalau sudah 9 tahun ke atas, nah itu tergantung apa yang dia konsumsi biasanya. Kalau konsumsi atau makanan atau hormonnya menunjang dia untuk lebih cepat haid, maka jangan kaget. Anak-anak itu sudah haid di usia 9 tahun, 10 tahun, atau 11 tahun. Ya. Dan biasanya yang menjadi faktor adalah faktor genetik dari orang tuanya. Kalau misalkan sang ibu dulu haidnya umur 9-10 tahun, maka sang anak perempuan juga bisa mengikuti faktor genetik tersebut. Ya, namun kalau di zaman sekarang bapak-bapak, faktor makanan lalu faktor pergaulan itu amat sangat mempengaruhi. Ya. Karena kata para ulama di sini dilanjutkan, belum ada riwayat sahih di dunia ini tentang adanya seorang wanita haid sebelum 9 tahun. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini bapak-bapak rahimakumullah adalah istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang beliau nikahi di usia 6 tahun. Tetapi beliau tinggal serumah bersama Aisyah di usia 9 tahun. Karena di usia 9 tahun tersebutlah Aisyah itu sudah haid, ya, begitu. Aisyah berkata, "Idza balaghatil jariyatu tis'a sinina fahiya imra'atan." Bila ada anak perempuan telah mencapai usia 9 tahun, maka dia seorang wanita dewasa. Nah, dari sini bapak-bapak rahimakumullah, ya, kita mengambil hukum. Kalau anak kita sudah usia 9 tahun, mulai dibiasakan menutup aurat jika keluar rumah. Menutup aurat dengan sempurna. Mas Tian, kok ngajinya yang serius? Ya. Ya, kita kalau anak kita udah usia 9 tahun nih, kita ajarkan dia menutup aurat dengan sempurna. Sudah kurangi pakai celana keluar. Ya, biasakan pakai long dress atau rok. Ya, pakai jilbab yang menutup sampai perutnya. Itu sudah dibiasakan.
tapi belum sampai menuju wajib, Bapak-bapak. Bukan yang menjadikan hal itu tersebut wajib, tidak. Jangan dipaksa. Kita membiasakan. Ini tolong diperhatikan diksinya, Bapak-bapak ya. Bedakan antara membiasakan dengan memaksa. Kalau maksa, harus kalau udah haid itu udah nggak ada tawar-menawar lagi. Kalau nggak bapaknya yang dosa, ibunya yang dosa, ya begitu. Baik. Berikutnya, tidak ada haid sesudah usia 50 tahun secara umum, menurut pendapat yang sahih. Jadi perempuan itu masa menopausnya itu di usia 50 tahun, udah pasti itu menopause, atau kurang dari 50. Variatif ya Bapak-bapak ya. Perempuan ada yang 45 sudah menopause ya, dan lain-lain ya. Tergantung juga pola hidupnya ya. Nah, menurut pendapat yang sahih diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia berkata, "Idza balaghatil mar'atu khamsina sanatan kharajat min haddil haidhi." Bila seorang wanita telah mencapai usia 50 tahun, maka dia keluar dari batas haid, alias dia sudah menopause ya, Bapak-bapak rahimakumullah. Nah, ada hikmahnya. Ini Bapak-bapak bisa sampaikan ke istri-istri Bapak. Hikmah di antara perempuan di usia 50 tahun sudah menopause, itu tandanya dia harus mulai banyak ibadah. Harus memperbanyak sholat, harus memperbanyak baca Quran. Ya, kalau punya rizki, sering-sering bolak-balik ke tanah suci, kalau punya rizki. Kenapa? Karena selama haid, dia haid Bapak-bapak, siklus haid tiap bulan, sholatnya itu libur. Udah kayak ujian semesteran kan ya, libur tiap bulan. Ya, puasanya juga libur. Puasanya juga libur. Baca Qur'annya, ya maksudnya bukan baca Qur'an dari hafalan, tapi maksudnya adalah dia nggak boleh secara langsung menyentuh Qur'an. Ya. Banyak terhalang. Jadi kalau misalkan perempuan dia lagi haid, kebanyakan dia nggak baca Quran, ya kebanyakan, bukan semua orang, ya kebanyakan. Karena itu tadi, ya perempuan itu yang haid tidak boleh menyentuh langsung mushaf Quran, tidak boleh tawaf di mana di Ka'bah, nggak boleh tawaf di Ka'bah, ya. Jadi di usia menopause hendaknya dia memperbanyak amalan-amalan yang dulu ketika dia masih haid, yaitu banyak ditinggalkan dikarenakan tersebut. Lalu Bapak-bapak rahimakumullah, bagian yang kedua, batas minimal dan maksimal haid. Menurut pendapat yang sahih, tidak ada batas minimal haid dan maksimalnya. Ini kembali kepada adat dan kebiasaan. Kalau di Indonesia, waktunya antara 5 hari sampai 7 hari. Ini urufnya. Nah, tergantung dari faktor genetiknya. Kalau ada istri Bapak yang haidnya sampai 8 hari, itu dari dia muda, dari dia kecil ya, dari dia awal haid sampai sekarang, bisa jadi anaknya juga begitu. Ya, bisa juga anaknya juga seperti itu, lama haidnya. Ya, begitu. Ustadz, kalau anak saya haidnya lebih dari 8 hari atau 7 hari gimana? Harus dicek Bapak-bapak, bisa jadi dia bohong. Ya, ngakunya haid padahal malas sholat ya. Harus dicek ya, begitu. Nggak boleh kita percaya saja. Kadang begitu perempuan kalau lagi malas sholat tuh dia ada aja alasan. Kamu nggak sholat? Atau misalkan lagi kemana gitu sama temen-temennya, dia malas sholat gitu. Ditanya, kamu nggak sholat? Enggak, saya lagi halangan. Padahal mah nggak haid dia. Ya, padahal dia dalam keadaan suci. Alasan saja. Berikutnya bagian yang ketiga, umumnya waktu haid. Pada umumnya, haid itu terjadi 6-7 hari berdasarkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Hannah binti Jahash. Beliau mengatakan, ya,
Artinya, jadikan dirimu berstatus haid, ya. Jadikan dirimu berstatus haid dalam ilmu Allah selama 6 hari atau 7 hari. Kemudian mandilah dan sholatlah selama 24 atau 23 hari sebagaimana kaum wanita biasa haid dari suci berdasarkan waktu haid mereka dan waktu suci mereka. Nah, ini Bapak-bapak rahimakumullah, ini menjadi dalil bahwa secara uruf, secara yang terjadi di kehidupan para wanita, siklus haid itu terjadi antara 6 atau 7 hari. Nah, begitu ya. Lalu berikutnya Bapak-bapak rahimakumullah, bagian yang keempat yang haram dilakukan ketika haid atau yang haram yang dilakukan ketika dia nifas. Ini Bapak-bapak tolong dihafalkan ya. Yang pertama sudah pasti nggak boleh berhubungan suami istri. Ini hukumnya haram. Ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Allah berfirman, fa'tazilun nisaa fil mahid. Karena itu jauhilah istri-istri kalian ketika mereka dalam keadaan haid. Ya. Wala taqrabuhunna hatta yatahurn. Janganlah kalian mendatangi mereka. Maksudnya berhubungan sampai mereka itu suci. Ya. Dan ketika ayat ini turun, Bapak-bapak rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan ayat ini kepada para sahabat, isna'u kulla syai'in illan nikah. Ya, kalau perempuan lagi haid, kalau istri kalian lagi haid, lakukanlah apa saja kecuali hubungan suami istri. Berarti boleh mencium, boleh melakukan kegiatan selain apapun, melakukan apapun terkait suami istri, kecuali hubungan yang kita sudah ketahui bersama. Ya. Lalu yang kedua, ini penting Bapak-bapak. Seorang wanita yang sedang haid atau nifas nggak boleh ditalak. Bapak-bapak nggak boleh mengatakan, kamu saya cerai ketika dia dalam keadaan haid. Nggak boleh. Ya, sebagian ulama mengatakan talaknya tersebut tidak sah. Ya, talaknya tersebut tidak sah. Ya, ada sebagian ulama mengatakan talaknya sah, tapi dia harus cepat-cepat dirujuk. Begitu. Dalilnya apa? Ini firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Talaq ayat yang pertama, fatalliquhunna li'iddatihinna. Maka hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Jadi iddah itu masa suci Bapak-bapak. Ya, perempuan atau istri habis ditalak sama suaminya itu menunggu boleh nikah lagi setelah ditalak, boleh menikah lagi gitu ya dengan laki-laki lain itu sampai 3 kali suci, ya. Dan ada dalil yang lain Bapak-bapak rahimakumullah, ketika Umar bin Khattab mendapati anaknya Abdullah ibn Umar menalak istrinya, menjatuhkan cerai, menjatuhkan talak kepada istrinya ketika istrinya itu dalam keadaan haid. Maka Umar bilang, murhu murhu falyuraji'aha, perintahkan si Abdullah ini untuk rujuk sama istrinya. Jadi nggak boleh dicerai. Ya. Lalu yang ketiga Bapak-bapak, yang tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita yang ketika haid atau nifas adalah sholat. Ya, ini sholat nggak boleh. Ini ijma, perempuan kalau lagi haid, lagi nifas, dia maksa sholat, maka bukan pahala yang dia dapatkan, dosa yang dia
dia dapatkan adalah dosa, ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza aqbalatil haidatu fada'is salata." Bila haid telah datang, maka tinggalkanlah sholat. Ya, jadi perempuan nggak boleh sholat. Ustaz, kalau misalkan istri saya lupa, dia baru haid hari pertama nih, qadarullah dia lupa sholat subuh, itu gimana? Ya kalau lupa nggak dihukumi dosa. Kadang seringnya seperti itu. Ya, istri kita kalau yang rajin sholatnya bapak-bapak, itu sering kita dapati dia keluar dari kamar mandi habis waktu sholat. Tanya, kamu ngapain? Wudhu. Mau ngapain wudhu? Mau sholat. Orang lagi haid. Oh iya lupa. Begitu. Sering begitu ya. Ya, begitu. Dan yang keempat adalah puasa. Puasa nggak boleh, bapak-bapak. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukankah salah seorang dari kalian apabila haid tidak berpuasa dan tidak sholat, maka mereka itu menjadi maksudnya itu ditanya Allah, perempuan bukan kalian itu lagi nifas sholat dan nggak puasa, mereka jawab, tapi kalau puasa wajib diqodho, wajib diganti, sedangkan sholat tidak ada kewajiban untuk diganti. Lalu yang kelima, ya, tawaf tuh nggak boleh, ya, lagi haid, ya. Makanya kalau misalkan bapak-bapak nanti, misalkan kita berangkat umroh lagi, cari jadwalnya yang membuat istri kita itu nyaman. Jangan main asal berangkat aja. Kemarin ada kejadian tuh, begitu jamaah main berangkat aja, nggak taunya dia la ilaha illallah haid dia bapak-bapak. Sedih banget kan itu. Akhirnya dia minum apa itu ya, ada pil gitulah ya, untuk menahan itu, ya begitu. Tapi kalau meminum pil menahan haid, dia harus konsultasi dulu sama dokter, nggak boleh main asal minum. Jadi tawaf tuh nggak boleh, baik di dalam keadaan umroh atau haji, ya. Nah, ini harus diperhatikan. Yang keenam, menyentuh mushaf, ya. Menyentuh mushaf, ya. Megang mushaf secara langsung, bapak-bapak. Mushaf tuh gini, bapak-bapak ya. Taruhlah misalkan ini Quran nih, bapak-bapak. Misalnya ini Quran, ini taruhlah ini Quran. Yang nggak boleh tuh disentuh ininya nih. Ini ayat-ayatnya. Ayat-ayat ini nggak boleh disentuh, ya, sama wanita haid. Tapi Ustadz kalau pinggirannya gimana? Nah kalau pinggirannya ini khilaf para ulama. Kalau saya berpendapat masih boleh. Yang penting dia tidak menyentuh langsung ayatnya. Ini yang insya Allah pendapat yang lebih mendekati. Tapi kalau pinggirannya atau covernya, ini cover dipegang sama wanita haid itu boleh. Ya, dia buka dari pinggir boleh. Tapi Ustadz istri saya pengen pakai sapu tangan, boleh nggak? Boleh, itu lebih selamat. Pakai sapu tangan boleh. Atau pakai mukena, ujung mukenanya dipegang boleh. Ya. Kalau bacanya dari handphone gimana? Nah, kalau baca dari handphone nggak perlu pakai apa-apa. Boleh disentuh langsung. Ya. Kenapa? Karena kata para ulama yang meneliti bukan asal ngomong bapak-bapak. Jadi Quran kita handphone kita itu ada 3 layar, ada 3 lapis. Ada LCD, ada kaca, ada kalau misalkan handphone zaman sekarang itu kan terdiri dari 3 lapis. LCD yang layarnya tuh Gorillaz kaca Gorillaz itu ya Pak ya. Nah terus lagi sama screen protector. Nah jadi kata para ulama, dia secara nggak langsung nggak nyentuh Quran. Beda kalau misalkan covernya itu dicabut tinggal LCD-nya saja. Nah itu baru menyentuh Quran. Tapi kalau ada screen protectornya, itu dia nggak nyentuh langsung. Jadi Ustaz, amannya ketika wanita haid baca Qurannya lewat
laptop atau lewat tablet atau lewat HP. Iya, itu yang aman. Insya Allah. Begitu. Nah, ini hukum ini berbeda lagi dengan para perempuan yang biasa mondok di pesantren tahfidz, Bapak-bapak. Karena mereka setiap hari megang Quran. Jadi bagaimana? Ya kita, kalau misalkan anak kita masuk pondok, saya mengingatkan Bapak-bapak, jangan pelit beliin Quran. Bawain Quran yang ada terjemahnya. Biar apa? Kalau misalkan dia lagi haid, dia bisa tetap berinteraksi dengan Quran, ya, walaupun dia cuma megang sisi-sisi bagian terjemahannya saja. Yang penting tidak disentuh ayatnya secara langsung. Lalu yang kedelapan, lalu berikutnya yang ketujuh, Bapak-bapak, masuk masjid dan berdiam diri di dalamnya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La uhillul masjida li junubin wala haidin. Saya tidak menghalalkan masjid untuk orang junub dan wanita yang sedang haid. Ya. Juga karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjulurkan kepalanya kepada Aisyah ketika Nabi sedang iktikaf di masjid, bapak-bapak, di bulan Ramadan. Jadi bapak-bapak yang sudah pernah masuk museum Masjid Nabawi zaman Rasulullah, ya. Jadi ini kamarnya Aisyah nih, bapak-bapak, kamarnya itu ada pintunya. Pintunya tuh langsung ke Masjid Nabawi. Nah, Rasulullah lagi iktikaf di bulan puasa, Rasulullah tidur, badannya di masjid, kepalanya di rumah Aisyah. Nah, tidurlah Rasulullah di pangkuannya Aisyah sambil disisirin sama Aisyah. Begitu. Cuma di sini bapak-bapak rahimakumullah, ya, para ulama menjelaskan, apabila seorang perempuan yang haid, dia mampu menjaga masjid tidak tertetes oleh darah haidnya, maka dia boleh masuk masjid. Nah, kasus zaman dulu nggak ada softtek kan, bapak-bapak, ya. Nggak ada pembalut. Kalau zaman sekarang ada pembalut, jadi lebih safety. Sehingga para ulama di sini menjelaskan, kalau perempuan dia bisa menjaga dirinya agar darah haidnya tidak menetes ke masjid, maka dia diperbolehkan masuk ke masjid. Boleh ikut kajian, ya, boleh bantu bersihin masjid, ya, boleh. Ya, begitu. Yang penting di dalam masjid nggak boleh sholat. Adapun orang junub, ya, dia boleh masuk masjid hanya sekedar lewat saja, ya. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin untuk malam ini kita cukupkan dulu, bapak-bapak. Insya Allah pekan depan kita masuk bagian yang kelima. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini pada malam hari ini bermanfaat. Ada pertanyaan, bapak-bapak? Tat, kalau ibu hamil lagi menyusui itu wajib mengganti puasanya nggak sih, Tat? Enggak. Apa bayar fidyah? Bayar fidyah. Bayarnya sejumlah apanya, Tat? Sejumlah yang dia tinggalkan. Misalkan dia menyusui 30 hari, 29 hari, ya dia bayar fidyah 29 hari. Wajib baru tahun ini. Kan baru tahun ini. Terus kemarin nggak puasanya karena haid. Sekarang kan nggak bisa gantiin karena menyusui. Berarti bayarnya sesuai yang ditinggalkan. Ini agak ruwet juga ini. Kalau misalkan wanita dia ini punya, ini Mas, ini kejadian Mas Cahyo sama istri. Iya, kan tahun ini puasa kemarin kan atau nanti belum ini kan tahu direkam. hamil. Ini direkam, nanti bisa dicatat lagi, ya. Ini kasus penting. Ini si wanita atau istrinya Mas Cahyo, dia punya utang ketika bulan kemarin masih dalam keadaan haid. Nah, kan? Iya, Nah, bulan puasa lalu qadarullah hamil. Ya kan? Iya. Belum sempat ganti. Ya kan? Iya. Belum sempat ganti terus sampai dia menyusui. Berarti nanti gantinya 2 tahun kemudian. Kalau misalkan dia sudah selesai menyusui.
Begitu. Ya. Ya. Begitu. Dan nanti ketika bayar fidyah ditambah dengan jumlah yang dia tinggalkan haidnya itu. Misalkan 29 hari tambah 7 hari. Jadi total berapa? 36. Nah, 36 bungkus tuh, 36 bungkus makanan dibayarkan. Bayarnya yang afdol adalah ya setiap hari. Ini yang afdol. Dibayarkan setelah azan maghrib. Azan maghrib nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, tuh kasih tuh orang makan. Karena dia sudah terhitung. Berarti puasa yang tahun kemarin tetap harus diganti nanti, Tat? Tetap harus diganti, tapi karena dia punya uzur, maka dia cuma bayar fidyah. Oh iya, Dia bayar fidyah. Namun nanti dia ganti wajib kalau yang haid tadi. Tapi kalau yang menyusui, ini pendapat yang saya pegang ya. Yang saya pegang, wanita yang menyusui dia nggak wajib puasa. Tapi dia cukup bayar fidyah karena wanita itu karakter macam-macam. Ada yang lemah, ya. Ada juga bayinya yang lemah. Ya, kita nggak usah ngambil resiko lah. Ada keringanan dari para ulama, ya kita ambil yang paling mudah buat istri kita, buat anak kita. Begitu. Jelas? Tapi bayar fidyah nggak sih, Tat? Ntar diganti nggak sih kalau sudah selesai 29 harinya itu tahun besok gitu? Udah nggak menyusui diganti nggak puasanya kalau udah bayar fidyah? Enggak. Wanita yang sedang hamil dan menyusui dia cukup bayar fidyah saja. Soalnya gini Bapak-bapak. Iya, soalnya gini. Kasus ini terjadi di keluarga saya. Wanita di keluarga saya itu maksain dia puasa. Anaknya lahir enggak normal. Anaknya ada aja, entah dia setelah lahir ada sakit inilah, ada sakit itulah, ada organnya yang bermasalah lah, begitu. Ya. Jadi hendaknya ya kita harus bijak dalam menerapkan hukum. Dan yang saya pegang pendapatnya itu tadi, wanita yang hamil dan menyusui tidak ada kewajiban dia mengqadha apabila dia tidak berpuasa, cukup bayar fidyah. Ya. Iya, jelas ya? Termasuk yang sakit juga ya, Tat? Kalau udah ini bayar fidyah juga ya? Sakit ada dua. Kalau udah tua, Tat, kalau sakit ada dua kondisi. Sakit yang dia itu diharapkan kesembuhannya dan sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Kalau sakit yang diharapkan kesembuhannya, maka ketika dia sembuh dia wajib menggantinya. Kalau misalkan sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, misalkan udah sakit-sakitan karena tua, kalau dia paksa ganti puasa, maka jadi mudorot, maka dia cukup bayar fidyah. Jelas ya Pak ya? Siap, jelas Tat. Terima kasih. Baik, ini saja Bapak-bapak rahimakumullah. Sudah pukul 21:15. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini mendatangkan keberkahan bagi kita semua dan menjadi ilmu manfaat. Untuk Mas Tian, ini tadi terekam ya. Nanti kalau misalkan diupload ke YouTube ya jangan salahin saya. Jadi ke depannya Mas Tian kalau yang sering jangan banyak mainnya. Biar ilmunya berkah. Kalau viral nanti dipotong di TikTok ya biarinin aja itu rezekinya Mas Tian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.